Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah komparasi makro dan mikro yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Anton Athoillah dan Profesor Dr. Dani Kamaludin Yusuf. Adapun topik atau judul yang saya ambil insyaallah terkait dengan judul strategi ekspor dan impor UMKM berbasis e-commerce serta implikasinya terhadap konsumsi masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, dapat kita lihat dari slide yang saya paparkan. Di sini ada beberapa data yang menunjukkan bahwasanya terdapat progres atau perkembangan terkait dengan kinerja makro ekspor maupun impor Dari data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekspor tahun 2025 itu mencapai 269.841 juta US dollar Sedangkan untuk impor di sini itu dengan jumlah 209.088 juta US dollar. Di antara aktivitas ekspor dan impor tersebut ada perkembangannya, berkembang setiap tahunnya dari data yang saya ambil itu dari tahun 2021 sampai 2025. Dari data tersebut sebagian besar aktivitas ekspor dan impor itu justru menggunakan fasilitas e-commerce fasilitas dengan diwadahi menggunakan teknologi dan di sini data menunjukkan aktivitas e-commerce di sini itu berjumlah 3,82 juta US dollar dengan dikonversikan dalam rupiah itu sebanyak 1.100,87 triliun dan ini menunjukkan terdapat pertumbuhan sebesar 27,40% di tahun sebelumnya di tahun 2023 dan kegiatan e-commerce di sini justru itu terpusat pada salah satu beberapa wilayah saja dan di sini menunjukkan bahwasanya Pulau Jawa itu mendominasi kegiatan e-commerce di sini dengan angka sebesar 75,17% dan hanya 0,82% itu aktivitas pengiriman itu yang menjangkau luar negeri. Nah, dari data di sini pula menunjukkan bahwa usaha mikro di sini persentase terjadinya aktivitas e-commerce di sini yaitu didominasi oleh usaha mikro dengan persentase hampir 100% 99,71% dan sisanya itu hanya sedikit saja Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ada beberapa hal tentu yang harus dipersiapkan terkait dengan aktivitas ekspor digital di sini. Di antaranya, sebelum melakukan aktivitas ekspor tersebut itu harus melakukan riset atau segmentasi pasar. Hal ini diperlukan untuk sebagai alat analitik data agar dapat memahami minat negara tujuan sebelum menyesuaikan desain dan kemasan yang diperlukan.
Selanjutnya setelah itu kita harus memperhatikan ya terkait dengan peningkatan kualitas ya yang akan kita ekspor. Hal ini diperlukan agar terjadi adaptasi standar mutu yang lebih ketat ya dari pasar domestik untuk ya membangun kepercayaan konsumen secara global. Setelah itu lanjut kita harus memperhatikan pula terkait dengan sertifikasi atau legalitas ya. Karena kita ekspor ya, tentu harus memperhatikan legalitas internasional. Dan di sini terkait dengan pengurusan perizinan dan standar internasional sebagai paspor kredibilitas produk tersebut ya, itu harus kita concern ya. Setelah itu baru kita ke step selanjutnya, yaitu terkait dengan jaringan dan logistik global. Ya, hal ini diperlukan sebagai siasat dari efisiensi ya, karena kolaborasi dengan penyedia layanan pengiriman internasional atau platform marketplace untuk efisiensi distribusi ya. Jangan sampai ya kita mengesampingkan hal ini dan justru ini menjadi cost atau beban tersendiri bagi perusahaan kita sehingga berdampak kepada harga produk yang kita ekspor. Nah, selanjutnya ya formulasi terkait dengan penetrasi pasar global ya. Dalam kegiatan ekspor tentu di sini kita harus mempersiapkan ya atau memberi standar ya terkait dengan produk-produk yang akan kita kirim. Hal ini sangat diperlukan ya, melakukan standarisasi di sini diantaranya kaitannya dengan menggunakan bahan baku yang premium ya, kepatuhan terhadap legalitas dan durabilitas logistik ya, agar kita bisa kompetitif dengan pelaku ekspor secara di pasar global ya. Dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri ya. Di samping kita melakukan standarisasi tersebut, kita harus mengidentifikasi, mempunyai identitas budaya lokal ya, seperti narasi produk atau keunikan tradisi Indonesia dan lain sebagainya, sehingga di sana ada gap ya, produk yang menggabungkan presisi standar internasional ya dengan jiwa budaya lokal yang mencatat respon pasar dan loyalitas tertinggi di e-commerce global. Selanjutnya dalam aktivitas impor ya, tentu kita harus menimbang ya, terkait dengan inovasi dan resiko secara makro ya. Tentu kita sudah tahu ya bahwa resiko terkait dengan aktivitas impor di sini yang paling jelas yaitu terkait dengan kurs mata uang asing, karena secara langsung ya kita akan melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing ya, sehingga di sini fluktuasi atau volatilitas ya, mata uang asing itu sangat tinggi sehingga rentan kita mengalami resiko tersebut ya. Yang kedua itu keterlambatan rantai pasok logistik ya, yang sedang update saat ini terkait dengan geopolitik ya. Ada beberapa distributor di luar sana justru terhambat karena terjadinya geopolitik ya. Selanjutnya ya, dalam katalis nilai terkait dengan aktivitas impor ini itu sebagai akses bahan baku berkualitas ya. Ya, impor di sini itu mempunyai benefit karena sumber atau bahan produk-produk yang dikirim dari luar ke Indonesia itu tentu akan mengirimkan bahan baku yang premium ya, dibandingkan dengan bahan baku yang ada di domestik ya. Selanjutnya itu efisiensi harga lewat transparansi pemasok global
dan ini menjadi salah satu faktor ya kenapa melakukan aktivitas impor tersebut. Dan adanya transfer teknologi yang mungkin tidak ada di Indonesia atau di domestik ya, sehingga dengan transfer teknologi tersebut ya kita senantiasa bisa selalu berinovasi terkait dengan produk-produk yang dihasilkan nantinya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa keputusan impor itu bukan menjadi indikator terkait dengan pelemahan domestik ya, melainkan sebagai strategi akuisisi sumber daya untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kualitas produksi UMKM. Nah, di sini bisa kita lihat ada matriks strategi perdagangan digital UMKM ya, baik ekspor maupun impor digital ya. Dari tujuan utamanya ekspor digital itu sebagai alat untuk memperluas pasar ya, dan volume penjualan internasional. Sedangkan impor digital itu menjadi alat untuk mengamankan bahan baku yang berkualitas dan teknologi yang inovatif ya. Tujuan dari digitalisasi di sini ya terkait dengan ekspor dan impor ini sangat kita perhatikan. Yang selanjutnya itu dari taktik platform ya. Dari ekspor digital itu terkait dengan taktiknya itu untuk memanfaatkan fitur promosi sosial, ulasan, analisis dan tren pasar. Sedangkan untuk impor digital itu sebagai alat transparansi ya, perbandingan harga dan spesifikasi antar pemasok global. Selanjutnya dari katalis pertumbuhan, ekspor digital itu menjadi kepercayaan konsumen dan diferensiasi budaya produk ya. Sedangkan impor digital itu sebagai efisiensi biaya produksi dan diversifikasi penawaran produk. Yang terakhir ya terkait dengan matriks strategi perdagangan digital ini ya, terkait dengan kendala ya, atau masalah-masalah yang terjadi. Ekspor digital itu sebagaimana yang sudah disebutkan ya, permasalahan atau kendalanya di sini terkait dengan biaya sertifikasi dan regulasi logistik lintas batas ini selalu menjadi problem utama ya, karena cost-nya yang sangat tinggi dan proses administratif yang sangat berbelit ya. Sedangkan impor digital tadi sebagaimana disebutkan pula itu kurs ya, volatilitas mata uang asing yang tinggi ya, fluktuasi kurs mata uang asing ya, dan stabilitas rantai pasok. Dan di sini terjadi pergeseran otoritas keputusan konsumen ya. Jadi promosi konvensional ya itu konsumen tidak lagi mengandalkan ya iklan tradisional dan hanya membeli berdasarkan kedekatan geografis sebelum terjadinya digitalisasi. Sedangkan sekarang ya ketika segala sesuatunya sudah melalui digital ya, sehingga keputusan itu dikendalikan oleh yang pertama itu komparasi harga secara real time ya. Yang kedua ulasan dan rating pelanggan global itu diperhatikan oleh konsumen, dan yang ketiga itu ketersediaan informasi kualitas produk yang transparan ya. Sehingga dalam hal ini eksistensi sebuah produsen di sini sangat diperhatikan oleh konsumen. Hal ini bisa dibuktikan oleh ulasan-ulasan atau rating yang ada di platform tersebut. Sehingga akses tanpa batas ke produk global via e-commerce di sini mendikte pasar global untuk beralih kepada keputusan konsumsi yang hyperrasional. Evolusi paradigma konsumsi masyarakat ya. Kita bisa komparasi di sini antara konsumen konvensional dan konsumen digital. Ya, konsumen konvensional ya faktor penentunya yaitu berbasis harga murah dan ketersediaan fisik. Sedangkan konsumen digital itu berbasis kepada kualitas ya,
selalu disandarkan kepada kualitas dan nilai tambah, dan tentunya reputasi yang terverifikasi produsen tersebut. Yang kedua, dari aksesibilitas produk. Konsumen konvensional itu selalu terbatas pada variasi pasar lokal dan regional. Sedangkan untuk konsumen digital itu terpapar standar dan variasi produk secara global ya. Sehingga referensi konsumen digital di sini itu sangat luas karena bisa membandingkan, mengkomparasi produk domestik dan produk internasional. Selanjutnya yang ketiga yaitu ekspektasi layanan. Konsumsi konvensional itu cenderung toleransinya tinggi terhadap proses lambat dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi layanan, konsumen digital itu menuntut kecepatan yang instan, one click ya. Sehingga dalam proses pembelian terhadap sesuatu, walaupun di sana terjadi transaksi antar negara, ya beberapa platform itu sudah menyediakan layanan atau fitur-fitur one click untuk mempermudah konsumen dalam membeli sesuatu, sehingga menuntut kecepatan, instan, transparansi terkait dengan pelacakan apabila terjadi keterlambatan ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu literasi pasar ya. Konsumen konvensional itu cenderung pasif, hanya menerima informasi secara direct ya, searah dari penjual saja. Sedangkan terkait dengan literasi pasar di sini, konsumen digital itu cenderung agak sedikit aktif dalam mencari informasi ya, melakukan komparasi satu sama lain terkait dengan produk yang hendak akan dibeli. Adapun peta jalan intervensi berkelanjutan di sini ya, dari sisi kebijakan publik atau pemerintah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur atau logistik ya. Tadi sudah disinggung yang menjadi masalah ya terkait dengan aktivitas ekspor di sini terkait dengan logistik. Jadi subsidi biaya sertifikasi ekspor di sini harus diperhatikan karena cenderung pada para produsen di sini sangat terbebani dengan biaya logistik ya apabila terjadi aktivitas ekspor. Dan di sini pemerintah harus memberikan subsidi biaya sertifikasi ekspor dan penguatan rantai pasok lintas batas. Selanjutnya setelah itu ya, pemerintah harus memperhatikan pula terkait dengan regulasi ya, proteksi, keamanan ya, terkait dengan stabilitas lindung nilai tukar untuk UMKM importir bahan baku produksinya, dan harus memberikan jaminan agar setiap terjadinya aktivitas impor itu tidak bersandar pada resiko-resiko yang tentu diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan atau aktivitas kejadian-kejadian ya dalam skala global gitu. Contohnya geopolitik yang saya sebutkan tadi. Setelah itu ya pemerintah harus memberikan program pendampingan kepada para pelaku eksportir maupun importir ya terkait dengan analitik data pasar, sehingga dalam melakukan aktivitas tersebut itu efektif ya, baik dalam penentuan harga dalam ekspor maupun dalam pemilihan bahan baku yang diharapkan atau yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh para importir. Nah, sekarang dari jalur UMKM yang harus diperhatikan, yang pertama itu inovasi tentu harus berbasis dengan data ya. Jangan sampai inovasi tersebut itu atas dasar intuisi ya, atas dasar hal-hal yang memang subjektivitas si produsennya itu sendiri. Akan tetapi di sini para pembisnis ya UMKM di sini tentu setiap inovasi itu harus disandarkan kepada data-data yang diperoleh ya. Selanjutnya setelah itu harus terjadi kolaborasi jaringan untuk membangun agregator logistik ya, agar memotong biaya pengiriman yang sebagaimana yang tadi harus diperhatikan oleh pemerintah. Setelah itu diferensiasi budaya agar produk-produk yang
jadikan sebagai objek ya transaksi tersebut bagi para pelaku eksportir. Di sini tentu harus memperkuat lokal ya, budaya lokal storytelling ya, untuk memenangkan kompetisi terkait dengan inovasi ya maupun dengan harga ya di pasar global. Sehingga perdagangan digital di sini bukan lagi sebagai transaksi, hanya sekedar transaksi semata, akan tetapi aktivitas ekspor dan impor melalui e-commerce di sini bukan sekedar mekanisme perpindahan barang, akan tetapi ini adalah mesin edukasi yang mentransformasikan 99% ya basis ekonomi mikro Indonesia menjadi ekosistem yang menuntut inovasi tanpa henti dan mengubah masyarakat menjadi konsumen global yang rasional ya, yang senantiasa selalu bersandar kepada aktivitas ekonomi secara global ya. Jadi kemampuan mengelola keseimbangan ekspor impor digital adalah penentu daya saing masa depan perekonomian skala nasional. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.